Proses pencernaan dalam tubuh manusia. Setelah makanan masuk ke mulut, makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan yang bernama gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan. Gerakan peristaltik mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Dalam lambung terdapat enzim pepsin. Enzim pepsin yaitu yang merubah protein menjadi pepton. Terdapat juga enzim renin. Enzim renin itu yaitu yang merubah protein susu menjadi kasein. Di dalam lambung juga terdapat asam klorida atau bisa disebut HCl. Asam klorida berfungsi untuk penyelesaian makanan dan membunuh kuman. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus adalah usus terpanjang dan usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Panjangnya usus halus itu 6-7 meter. 3 bagian usus halus. 1. Usus 12 jari. 2. Usus kosong. 3. Usus penyerapan. Usus 12 jari atau bisa disebut duodenum. Usus 12 jari fungsinya untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah pankreas. Pankreas terdapat enzim amilasa. Enzim amilasa fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi zat bulat. Di dalam pankreas juga terdapat enzim tripsin. Enzim tripsin dapat merubah peptid menjadi asam amino. Selanjutnya terdapat enzim lipase. Enzim lipase dapat mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Usus kosong atau bisa disebut jejunum. Usus kosong fungsinya adalah mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Panjangnya usus kosong adalah 2,5 meter. Selanjutnya, usus penyerapan. Fungsinya adalah merambat tempat penyerapan sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, diteruskan ke usus besar. Fungsinya usus besar untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Dalam usus besar terdapat bakteri yang bernama E. coli. E. coli membantu proses pembusukan sisa makanan. Selanjutnya, sisa-sisa makanan diteruskan ke rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara yang akan dikeluarkan. Proses terakhir adalah sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Anus berfungsi sebagai lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Yuk kita juga mengenali penyakit-penyakit yang terjadi di sistem pencernaan. Yang pertama adalah penyakit MAH. Sakit MAH atau dispepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung akibat sejumlah kondisi. Kondisi ini bukan suatu penyakit lawan murid, melainkan gejala dari penyakit. Meski terbilang mudah untuk disembuhkan, akan tetapi MAH juga bisa menjadi parah. Penyebab penyakit MAH: setiap makanan yang dikonsumsi akan masuk ke lambung dan dicerna secara kimiawi. Proses pencernaan ini dibantu oleh enzim pepsin dan renin yang bercampur dengan asam lambung atau HCl. Jika terjadi gangguan, mukosa akan rusak dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Apabila gangguan ini terus-menerus terjadi, asam lambung akan memecah mukosa dan menyebabkan iritasi dan peradangan. Kondisi inilah yang menyebabkan penyakit dispepsia atau MAH. Yang kedua adalah batu empedu. Batu empedu atau gallstones adalah endapan cairan pencernaan
iritasi yang dapat terbentuk pada kantung empedu. Sementara itu, kantong empedu adalah organ kecil berbentuk buah-buah di sisi kanan perut, tepat di bawah hati. Kantung empedu menampung cairan pencernaan yang disebut empedu yang dilepaskan ke usus kecil. Ukuran batu empedu berkisar dari sekecil sebutir pasir hingga sebesar bola golf. Beberapa orang bisa memiliki hanya satu batu empedu, sementara yang lain mengembangkan banyak batu empedu pada saat yang bersamaan. Akibatnya terjadi penyakit batu empedu. Batu empedu terbentuk akibat tersumbatnya saluran empedu. Batu empedu dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu batu kolesterol dan batu pigmen. Batu kolesterol disebabkan karena kolesterol yang tidak bisa dicerna, dan batu pigmen berwarna kehitaman yang disebabkan bilirubin yang berlebihan. Yang ketiga adalah diare. Diare adalah keluhan buang air besar encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Diare umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Meski umumnya bisa sembuh dengan perawatan mandiri, diare kadang perlu ditangani dokter. Penyebab diare. Diare bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari infeksi, keracunan makanan, alergi makanan, atau penyakit lain yang dapat memicu terjadinya diare. Terakhir adalah GERD. Penyakit asam lambung atau GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Saat menelan, pita otot meningkat di bagian bawah kerongkongan yang disebut juga dengan sphincter esophagus. Bagian bawah akan rileks. Hal ini untuk memungkinkan makanan dan cairan mengalir ke perut. Setelahnya, sphincter akan menutup kembali saat bagian ini mengendur karena gangguan atau melemah.